Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-karim fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kembali kita rezeki yang sangat besar, yaitu dengan Allah memberikan kita taufik untuk bisa sholat subuh berjamaah, dan juga sekarang kita dulu menunggu waktu sholat berikutnya, yaitu setelah ini kita akan dapati sholat duha, dan ini merupakan suatu amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW katakan, dalam seseorang dia melakukan sholat berjamaah lalu duduk dalam musalla atau di tempat sholatnya, maka dia selama dia tidak hadas menuju waktu sholat berikutnya, maka malaikat akan mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan berilah dia rahmat. Dan alhamdulillah juga kita duduknya kita tentunya dalam majelis zikir, dan di antara majelis zikir yang utama sebagaimana dikatakan para ulama adalah majelis ilmu. Alhamdulillah kita masih membahas mengenai fikih sholat, kita masih bicara mengenai rukun-rukun sholat. Kita telah sampai duduk di antara dua sujud, namun ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tambahkan. Saya terlewat, misalnya di Al-Fatihah. Kita ketahui bahwasanya di antara rukun sholat ada Al-Fatihah, dan telah kita sebutkan yang disepakati oleh para ulama bahwa yang rukun atau yang harus dibaca Al-Fatihah, yang harus membaca Al-Fatihah, yang disepakati para ulama adalah imam dan munfarid, adalah orang yang menjadi imam ataupun orang yang sholat sendirian. Adapun menjadi makmum, kita telah sebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama, terutama di sholat jahriyah, sholat yang imam memperdengarkan suaranya. Kalau sirriyah, umumnya ulama mengatakan dia tetap membaca Al-Fatihah, hanya saja di jahriyah, sholat subuh, maghrib dan isya, maka pendapat Imam Syafi'i mengatakan dia membaca, adapun pendapat ulama lain cukup mendengarkan. Adapun mayoritas ulama jumhur selain Imam Syafi'i mengatakan cukup mendengarkan bacaan dari imam. Lalu kemudian juga yang kemarin kami lupa tambahkan, bagaimana bila seseorang misalnya dia tidak bisa membaca Al-Fatihah karena misalnya dia anggaplah mu'alaf, baru masuk Islam, baru syahadat, sedangkan dia otomatis kalau namanya baru masuk Islam tetap saja dia, apalagi dia sudah dewasa, sudah usia balik, maka tidak ada keringanan bagi dia. Dia tetap sholat sebagaimana sholatnya kaum muslimin, sholat 5 waktu sehari, sama sekali tidak ada keringanan. Ini karena baru mu'alaf, ya udahlah sebisanya aja, tidak, tetap dia langsung sholat sebagaimana kaum muslimin. Hanya saja bagaimana kalau dia belum bisa membaca Al-Fatihah, sedangkan itu rukun, gitu kan? Maka para ulama katakan, apabila dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka digantikan dengan 7 ayat yang kira-kira seperti Al-Fatihah, panjangnya seperti Al-Fatihah. 7 ayat dalam Al-Quran, bisa dalam 1 surat atau bisa 2 surat. Kalau dia menghafal, misalnya di surat-surat pendek ada 7 ayat, maka itu dianggap mencukupi. Kadang kita lihat ada orang yang
dia besarnya di tetangga-tetangga kaum muslimin. Dia bisa jadi nggak hafal Al-Fatihah, tapi bisa jadi dia hafal misalnya Qul Hu Falaq An-Nas misalnya, ya, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Maka dia bisa membaca itu. Andaikan memang dia hafalnya cuma itu. Lalu kalau misalnya tidak bisa, ya, apa yang bisa dia lakukan? Ya, apa yang bisa dia lakukan? Maka dia bisa membaca kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau tidak hafal semuanya cuma bisa Allahu akbar, subhanallah, ya. Nah, tapi ini kan mudah, ya. Kita bisa ajarkan. Maka dia membaca itu dengan rentang atau durasi waktu, ya, dengan tempo kira-kira seperti seseorang membaca Al-Fatihah. Seperti orang tempo membaca Al-Fatihah, ya. Tentunya kita anjurkan dia bisa sholat berjamaah di masjid, namun kalau misalnya tentunya mungkin ada waktu dia sholat di rumah, terutama kalau misalnya wanita, maka diajarkan, ya, selain Al-Fatihah, maka untuk sementara dia bisa membaca kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu diantara yang disebutkan para ulama, ya, mengenai apa yang bisa dibaca oleh seseorang yang dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Kemudian, ya, kemarin kita sudah bahas mengenai ruku, bagaimana tata cara ruku yang benar, ya, dan ruku harus berusaha kita meluruskan punggung kita, ya. Kemudian bangkit dan i'tidal, kemudian kita sujud. Setelah kita sebutkan dalam satu rakaat terdapat 2 kali sujud, dan semuanya harus dilakukan secara tumakninah. Kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu tumakninah di semua rukun. Tumakninah adalah tenang, ya. Tenang di sini adalah seukuran bacaan yang wajib di setiap rukun. Dalilnya karena Nabi SAW pernah memerintahkan laki-laki yang sholatnya buruk, ya, agar melakukan tumakninah di semua rukun sholat, dan karena beliau memerintahkannya mengulang sholatnya manakala dia tidak melakukan tumakninah. Tumakninah adalah tenang. Jadi Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang yang masuk ke dalam masjid, ya, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia kemudian datang kepada Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, Waalaikumsalam, ya. Kemudian irji fa innaka lam tusolli. Nabi SAW mengatakan, kamu kembali ke tempat tadi kamu sholat. Kenapa? Kamu belum sholat. Akhirnya dia kembali. Setelah dia selesai sholat, kembali lagi kepada Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irji fa innaka lam tusolli. Kamu kembali karena kamu belum sholat. Kemudian dia sholat lagi. Ketika beres sholat, balik lagi ke Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Irji fa innaka lam tusalli. Kamu kembali, sesungguhnya kamu belum sholat. Akhirnya dia berkata, Walladhi nafsuka biyadi. Demi jiwa yang maksudnya demi Allah, ya. Sesungguhnya saya tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari ini. Fa'alimni, maka ajarkanlah aku apa yang salah sama sholatku, sehingga disuruh mengulang sampai 3 kali. Gitu kan? Akhirnya Nabi SAW katakan, ya, beliau katakan antara lain, di antara poin terpenting yang berhubungan dengan pembahasan kita, beliau katakan ketika misalnya dalam ruku, beliau katakan farka hatta kamu beruku sampai kemudian kamu meluruskan punggungmu tenang, ya. Kemudian kau bangkit hatta ta'tadila qa'ima, sampai engkau berdiri dengan benar, dengan tegak, gitu kan. Tsumma sujud, ya, hatta tatma'ina sajidan, lalu kemudian engkau sujud sampai kau sujudnya dengan tenang, ya. Tsumma majlis, tsumma rfa, kemudian kamu bangun dan duduk lagi. Juga Nabi SAW mengatakan, ya, sampai kemudian punggungnya lurus atau tenang kembali, ya, tumakninah. Nah, dari situ dalilnya
Bahwa Nabi SAW menegur orang yang sholatnya salah itu antara lain karena dia tidak tumanina, bergerak dengan sangat cepat. Dan tumanina adalah kira-kira temponya seukuran bacaan yang wajib di setiap rukun. Di setiap rukun itu misalnya kita sebutkan ketika ruku subhana rabbiyal azim, minimal dia sekali membaca itu dalam keadaan dia ruku, bukan dalam keadaan bergeraknya. Maka itu disebut tumanina. Kemudian yang berikutnya ya tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Ya, di sini kita tidak dapat tasyahud awal. Tasyahud awal bukan rukun. Ya. Misalnya dalam salat 4 rakaat, rakaat kedua itu dia bukan rukun. Ya. Sehingga bila imam lupa dia mengangkat ya, maka makmum ikut imam. Ya. Jadi kalau misalnya rakaat kedua mau harusnya kita duduk tasyahud awal, misalnya kita sholat berjamaah, ya, ataupun kita sholat sendiri, kita lupa setelah kita sujud, kita langsung bangkit, Sami Allah, Allahu Akbar. Ya, dan kita baru ingat, wah saya ini rakaat ketiga harusnya tadi duduk. Apakah kita turun? Tidak. Kita teruskan sholat kita. Tapi kalau ibu-ibu misalnya ingatnya di sini, Allahu Akbar. Saya kan mau tasyahud awal. Apa yang lakukan? Duduk. Langsung duduk. Lalu kemudian melakukan sebagaimana lakukan di tasyahud awal. Begitu pula ketika sholat berjamaah, imamnya lupa. Kalau imamnya masih di sini, Allahu Akbar. Terus jamaah juga ikut bangun ngelihat imam, bilang subhanallah. Subhanallah. Kalau perempuan kan mengingatkannya ditepuk. Kalau kelihatan gitu kan. Kalau imamnya masih di sini, ingatkan subhanallah, maka imam lalu langsung turun duduk seperti ini. Tapi kalau imam sudah di atas, Allahu Akbar, jemaah melihat imam sudah seperti ini, maka dia tidak perlu, dia langsung ikuti imam. Nggak perlu makmum subhanallah. Imamnya sudah di sini, subhanallah. Imam nggak turun-turun nih, subhanallah, nggak turun-turun imamnya, cuekin aja nggak apa-apa. Langsung ikuti makmum. Ya, kenapa seperti itu? Karena Nabi SAW pernah seperti itu. Nabi SAW pernah ketika dari rakaat kedua, ketiga, beliau lupa untuk tasyahud awal. Lalu kemudian beliau langsung berdiri, para sahabat pun seperti itu. Ya. Lalu kemudian ketika di akhir beliau sujud sahwi. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau imamnya masih dekat, ini diperinci sama para ulama. Kalau imamnya masih dekat, kita bilang subhanallah, maka imam turun. Atau kita ingat kalau sholat sendiri, kita ingat kita baru dekat, kita baru naik sebentar, kita langsung turun. Tapi kalau sudah ke atas, kita lanjutkan sholat kita. Begitu pula tadi makmum, gak usah ngotot subhanallah, subhanallah. Biarkan saja sampai ke atas. Seperti itu. Kalau ya. Tadi yang nggak jadi berdiri, harus sujud sahwi. Iya, sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Adapun yang ini, tasyahud akhir, dia merupakan rukun. Sehingga tidak boleh ditinggalkan. Nabi SAW atau disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufradu alaina tasyahud. Nah, beliau mengatakan dahulu kami mengucapkan sebelum tasyahud diwajibkan atas kami. Ya. Di sini beliau mengatakan dulu kami mengucapkan yang disebutkan di sini assalamu ala Allahi min ibadihi. Salam kepada Allah dari hambanya. Maka Nabi SAW katakan la taqul assalamu ala Allah. Jangan bilang seperti itu kepada Allah. Jangan bilang assalamu ala Allah. Kenapa? Karena
keselamatan itu datangnya dari Allah. Maka yang benar adalah assalamu at-tahiyatu lillah. Segala penghormatan untuk Allah. Nah, di sini perkataan Ibnu Mas'ud mengatakan kami dahulu mengatakan sebelum diwajibkan. Ya, artinya kemudian tasyahud ini diwajibkan. Tasyahud ini apa? Yaitu ucapan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi assalamu alayna wa alayhi wa sallam asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa disebut tasyahud? Karena ada perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Karena ada perkataan itu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada hadisnya dua-duanya, ya. Sampai situ itu yang namanya tasyahud. Mengucapkan itu ketika di akhir itu merupakan perkara yang rukun, tidak boleh ditinggalkan. Nah, tasyahud ini at-tahiyatul ada berbagai macam variasinya. Ya, ada berbagai macam, mungkin bapak-bapak ada yang beda at-tahiyatul lillah, ada yang ada beberapa riwayat menyebutkan memang beda, ya. Kemudian juga setelah itu duduk untuk tasyahud akhir. Duduknya, ya. Kalau tadi kita bacaannya, kali ini duduknya. Duduknya merupakan juga rukun, ya. Duduknya rukun. Dan yang terakhir tentunya adalah salam, ya. Jadi tadi ketika tahiyatul, para ulama memisahkan tasyahud ucapannya, kita baca, dan namanya baca itu digerakkan, bukan dalam hati, itu kan, bibir kita minimal digerakkan. Yang berikutnya, yang rukun berikutnya adalah duduknya. Adapun duduk rukun, tapi bentuk duduknya ini adalah sunnah, mas. Dan para ulama sedikit berbeda mana yang disunahkan. Pendapat yang populer antara lain dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan kalau untuk tasyahud akhir di rakaat keempat, duduknya disebutnya tawarruk seperti ini. Duduknya tawarruk, ya. Atau kalau seseorang ininya sakit, maka dia tidak mengapa begini, ya. Ataupun juga ada riwayat menyebutkan atau para ulama yang menyebutkan terkadang seperti ini. Ini masih tidak mengapa, ya. Namun ini semua adalah sunnah. Andaikan seseorang tidak mendapati tempat yang luas untuk duduk seperti ini, seperti misalnya di Masjidil Haram ketika suasana lagi padat, maka dia bisa duduk iftirash. Bisa duduk seperti ini, ya. Jadi yang penting apa? Rukunnya adalah duduknya kita. Adapun bentuk duduknya, seperti yang pekan lalu ada ibu bertanya, kalau saya nggak kuat seperti ini, saya duduknya hanya bisa seperti ini, maka tidak mengapa. Karena yang rukun itu duduknya. Adapun bentuknya adalah sunnah. Mau kita begini ataupun kita begini. Ya. Kalau ya yang populer tentunya tadi saya sebutkan, dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan tasyahud akhir bentuknya seperti ini, yang memiliki 4 rakaat atau memiliki 2 tasyahud. Tasyahud awal dan akhir, tasyahud akhirnya seperti ini, duduk tawarruk. Yang menjadi perbedaan, kalau misalnya tasyahud akhir di sholat yang hanya memiliki 1 tasyahud. Contohnya apa? Sholat subuh atau sholat sunnah. Apakah duduknya iftirash, ini namanya iftirash, ya, atau katawarruk duduknya? Nah, ini ada perbedaan di antara para ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i sama seperti di rakaat yang ada 4 rakaat ya, atau ada 2 kali tasyahud, tasyahud awal dan akhir. Tasyahud akhir duduknya seperti ini. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan kalau untuk yang rokaatnya cuma 2 atau tasyahudnya cuma 1, maka tasyahud akhirnya seperti ini, iftirash. Iftirash. Makanya kadang kita lihat ada yang seperti ini, ya. Dan memang tidak ada dalil yang sharih yang jelas
menyebutkan kalau di akhir itu untuk yang memiliki satu tasyahud itu duduknya harus tawarruk atau harus iftirosh, itu tidak ada perkataan Nabi SAW yang menyuruh langsung. Tapi keduanya atau dalam hal tersebut berdasar dari istinbat atau mengambil kesimpulan hukum para ulama dari perilaku Nabi SAW, dari hadis-hadis yang ada. Ya. Kalau diuraikan, intinya ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan keumuman hadis bahwasanya tasyahud akhir beliau duduknya tawarruk. Adapun ya para ulama dalam mazhab Imam Ahmad ada juga yang mengatakan hadis beliau kalau rakaat kedua beliau duduknya iftirash seperti tadi. Intinya hal tersebut tidak masalah karena juga duduknya tadi kita sebutkan adalah sunnah. Ya, kalau terutama kalau seseorang memang dia memiliki masalah dengan kakinya, maka dia bisa memilih yang sesuai dengan apa yang nyaman bagi dia kalau memang ada masalah, ya. Kemudian nah di sini kita ini yang rukun, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengucapkan salam, ya, salam. Ini saya tambahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau untuk sholat wajib, ya, terutama yang tasyahud akhir, termasuk rukun adalah membaca sholawat. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kemudian di situ membaca sholawat. Sebagaimana yang disunahkan, yang afdal adalah sholat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu disebutnya Ibrahimiyah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Memang ada beberapa hadis ada innaka Hamidum Majid, ada yang ada yang sedikit berbeda redaksinya. Tapi intinya di sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa termasuk rukun ketika tasyahud akhir, ya, rakaat keempat di zuhur, asar, kemudian isya, atau rakaat ketiga di maghrib, atau rakaat kedua di subuh, maka ya diwajibkan juga seseorang membaca sholawat. Minimal dia baca sholawat yang pendek, yaitu Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Itu diantara sholawat yang lafaz yang terpendek. Kemudian dia mengucapkan salam. Salam ini para ulama katakan wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya, penutupnya adalah ucapan salam. Dan salam ini, ya, menurut antara lain dalam mazhab Imam Ahmad adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri. Tapi menurut jumhur, seseorang yang wajib bagi dia cukup sekali. Cukup sekali. Dianggap sah kalau sekali itu udah dianggap sah. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu bila dia bangkit, misalnya dia ada keperluan, ya. Misalnya bapak lagi nunggu pesawat, maksudnya lagi udah mau boarding, naik pesawat mau boarding, terdengar pengumuman, wah buru-buru banget. Akhirnya bapak cuma Assalamualaikum, langsung bangkit, apakah boleh? Jawabannya boleh menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, menurut mayoritas ulama boleh. Ya. Tapi kalau kita menjadi makmum, maka kita tetap mengikuti imam. Tidak boleh karena misalnya imamnya tadi dikatakan kalau satu kali sudah bisa bangkit, kita imamnya sekali Assalamualaikum terus seseorang bangkit, tidak. Tapi tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru kita bangkit. Ya. Dan taslim ini, ya, minimal kita membaca Assalamualaikum. Assalamualaikum, maka itu sudah cukup. Kalau mau lengkap silakan Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Tapi sekalipun udah cukup Assalamualaikum, Assalamualaikum, seperti itu, ya.
Dan juga ya dalam salam ini ya sebagian ada yang memiliki kebiasaan dia memutar tangannya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini tidak perlu. Bahkan ada larangan khusus mengenai itu. Ya, tidak perlu kita Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, tidak perlu seperti itu. Kemudian juga ketika salam ini, ya, ketika makmum, kalau kita bermakmum, maka telah kami sebutkan, kalau yang tadi kami sebutkan di atas ini rukun-rukunnya, kita tidak boleh mendahului atau bersamaan dengan imam. Ya, hukumnya makruh. Namun ada yang kemudian hukumnya bisa membatalkan sholat kita. Tadi kalau kita mendahului imam, Nabi SAW katakan, hendaklah seseorang takut bila dia mendahului imam, maka akan Allah bangkitkan kepalanya kelak di hari akhir sebagai kepala keledai. Adapun hukumnya apakah membatalkan sholat? Ya, kalau selain dua hal maka dia tidak membatalkan, hanya makruh. Tapi ada dua hal yang bisa membatalkan sholat, yaitu kalau dia mendahului imam ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam belum mulai, dia sudah mulai duluan. Dia sudah mulai duluan. Atau ketika salam, imamnya belum salam, dia salam duluan. Ya, mungkin karena ngelamun, banyak pikiran, dia kemudian salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, imam belum salam. Ya. Maka itu kalau sengaja maka membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja, para ulama memperinci. Kalau tidak sengaja, maka Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia lihat, oh ternyata imam belum salam. Apa yang bisa dia lakukan? Maka dia segera berniat lagi masuk ke dalam sholatnya, dan dia mengikuti imam, imam salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru dia ikut salam. Seperti itu. Ya. Tidak perlu mengulang dari awal, cukup dia langsung masuk ke situ. Tapi ada kondisi khusus, ketika seseorang makmum, dia boleh mendahului imam. Yaitu apa? Kalau dia dalam keadaan darurat. Bapak ibu baru makan sambal, sakit perut, gitu kan? Bapak ibu tahu, aduh saya ini imam yang ini nih kalau tasyahud akhir pasti lama. Sedangkan saya sudah nggak kuat. Kalau saya perlama, ini bakal heboh di masjid. Apa yang saya harus lakukan? Ya, maka di situ boleh tafarruq, kita memisahkan diri dari imam. Caranya gimana? Ya, maka saat itu kita berniat memisahkan diri dalam hati kita, lalu kita salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kondisi normal, membatalkan sholatnya. Bukan membatalkan sholat jemaah, tapi membatalkan sholatnya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi darurat seperti tadi, ini kalau saya nunggu sampai selesai, sudah heboh nih satu masjid. Ya. Maka dia boleh salam terlebih dahulu, lalu dia keluar. Ya. Itu antara lain yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai rukun sholat. Ya. Dan yang ke-14 tadi disebutkan, ya, seseorang tertib dalam melakukan rukun-rukun tersebut. Maksudnya tertib di sini berurutan. Ya, berurutan. Kalau seseorang mendahulukan sujud sebelum ruku, maka dia apa? Maka dia harus kembali lagi untuk ruku. Ya, dan nanti dia melakukan sujud sahwi. Ya, jadi harus tertib. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Maka. Kalau teman yang katakan darurat tadi yang mendahului imam itu salahnya sebagai sholat jamaah atau berupa menjadi sholat umat sendiri? Allahu a'lam bishawab, ya, karena kalau masalah pahala secara khusus memang wewenang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Hanya saja kalau para ulama tuh katakan biasanya kalau masalah pahala mereka menyebutkannya istilahnya yurja. Yurjanya diharapkan. Diharapkan semoga dia mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Karena dia keluar dari sholatnya bukan karena kesengajaan, karena darurat. Karena darurat, sudah benar-benar gak kuat. Sama seperti orang, ibu sakit perut juga, tapi masih dalam keadaan berdiri nih. Bolehkah saya, kadang kan namanya
Ini kan kita nggak bisa ini Pak ya, apalagi subuh misalnya. Kadang kita nggak kuat gitu, ya. Apakah saya harus menahan, ataukah saya boleh keluar? Pertama hukumnya begini, seseorang ketika memulai sholat, termasuk makruh dia menahan, ya, buang air besar ataupun buang air kecil. Sehingga walaupun sudah qomat, tapi dia ingin buang air, maka selesaikan dulu hajatnya sampai selesai. Walaupun dia terlambat, tidak mengapa. Ya, itu yang diperintahkan, yang disyariatkan. Kalau sekiranya kita sudah keburu masuk sholat, ya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya sudah nggak kuat juga keluar. Maka saat itu kita masuk dalam kondisi darurat, yang di situ berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Maka ketika itu dia boleh keluar dari sholatnya. Adapun masalah pahala diharapkan semoga dia mendapatkan pahala tetap berjamaah. Allahu a'lam. Satu lagi, itu dalam bagaimana hukumnya seseorang sholat tapi dengan memasangkan mata dan Ya, nanti insya Allah kita dibahas. Itu istilahnya hukumnya makruh, tidak disukai. Kenapa? Karena disebutnya tasyabbuh, mengikut-ikuti, ya, dalam peribadatan agama lain. Khusus dalam masalah peribadatan ini, ya, ada aturan-aturan tertentu yang kita antara lain tidak boleh tasyabbuh, mengikuti-ikuti peribadatan orang lain ataupun mengikuti geraknya binatang. Makanya kita sebutkan seseorang tidak boleh ketika sujud dia menghamparkan tangannya seperti ini, menempelkan. Kenapa? Karena disebutnya tasyabbuh, mengikut seperti anjing, gitu kan, kata Nabi SAW. Begitu pula memejamkan mata ketika sholat. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ya, maka tidak boleh, ya. Karena itu seperti disebutkan para ulama seperti peribadatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Majus. Orang-orang Majusi ketika mereka menyembah api, mereka kemudian sambil memejamkan mata. Begitu pula orang Yahudi, ya, mereka memejamkan mata, ya. Sehingga di situ disebutkan para ulama katakan hukumnya makruh. Tapi makruh ini kalau ada hajat maka kita boleh melakukannya. Contohnya apa? Kita sholat di tengah lapangan yang sangat luas dan silau, ya. Misalnya sholat Jumat di lapangan yang sangat luas dan silau, ya. Dan kita nggak kuat, mata kita perih gitu kan, silau, benar-benar silau. Maka kita boleh memicingkan mata atau menutup mata kita sesekali. Seperti itu, ya. Misalnya bapak-bapak sholat Jumat di Masjid Nabawi misalnya di lantai atas, kalau lagi panas-panasnya, itu luar biasa dan silau karena kan lantainya putih gitu kan. Maka pada saat itu, ya, pertama kita boleh pakai kacamata, boleh jawabannya. Kalau pakai kacamata boleh, kacamata hitam misalnya. Lagi sholat boleh. Tapi kalau kita nggak kuat, ya, kita sambil sesekali menutup mata juga diperbolehkan karena ada hajat. Ataupun di hadapan kita persis orang yang sholat di hadapan kita, dia memakai celana jeans dan juga celana jeans ketat dan juga kaos. Biasanya kalau sujud, mohon maaf ya, anak muda biasanya sering pakai kayak gini. Akhirnya kelihatan bagian belakangnya dan ini mengganggu, ya. Bolehkah saat itu saya karena melihat auratnya dia, saya tutup mata saya? Jawabnya boleh, ya, karena ada hajat. Tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bu. Ya. Kalau masjid, bentuknya kalau ketinggalan satu rakaat itu pas Ruku. atau apapun. Iya, yang disepakati oleh madhab fikih yang 4, seseorang dikatakan mendapatkan satu rakaat bila dia yakin mendapatkan ruku bersama imam. Ini disepakati oleh 4 madhab. Semua mengatakan kalau bersama imam dia dapat ruku, maka dia dianggap satu rakaat. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, "Man adraka raka'atan faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, dia sungguh telah dianggap mendapatkan satu rakaat. Seperti itu. Ada nggak pendapat yang mengatakan harus sambil membaca Al-Fatihah? Memang ada, tapi pendapat yang dianggap tsad, ya, pendapat yang ganjil. Umumnya ulama 4 mazhab mengatakan
Kalau ruku dapat ruku bersama imam, maka kita dikatakan sholat dapat 1 rakaat. Ya. Dan kita yakin kita ruku sama imam. Dan ingat kalau masbuk karena berdiri adalah rukun, takbiratul ihram adalah rukun. Di antara kesalahan banyak orang seperti ini, karena dia tahu dia ingin mendapatkan ruku, dia langsung seperti ini, Allahu Akbar. Ini kesalahan fatal. Kenapa? Karena dia takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Seharusnya dia masuk dulu ke dalam shaf dia, baru Allahu Akbar, takbir dalam keadaan berdiri, bukan takbir dalam keadaan bergerak. Allahu Akbar. Atau ada juga orang memang masuk sampai sini, Allahu Akbar, langsung seperti ini. Ini juga salah, fatal. Harusnya dia masuk dulu, Allahu Akbar, baru kemudian dia ikuti imam. Allahu. Ada yang ulama mengatakan takbir lagi, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang penting dia betulkan dulu posisinya. Dia berdiri dulu, baru dia kemudian ikuti imam. Dan dia yakin bareng bersama imam, ya, maka dia dianggap 1 rakaat. Tapi kalau kita datang, Allahu Akbar, kita lihat imamnya, ternyata imamnya lagi ngangkat, Sami Allah, maka tidak dianggap sebagai 1 ruku. Tapi kalau kita yakin kita dapat imam masih belum bergerak, Subhana rabbiyal azim, kita masih baca Subhana rabbiyal azim dalam ruku dalam keadaan tenang, imam masih belum mengangkat, maka kita dianggap 1 rakaat. Setelah itu baru kita setelah kita baca Subhana rabbiyal azim, imam Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kita dianggap dapat ruku, kita dapat 1 rakaat. Seperti itu. Orang mungkin mengatakan, kan saya dengar Nabi bilang katanya nggak boleh tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Betul. Hadisnya betul sahih. Tapi itu diperuntukkan menurut umumnya ulama difahami itu untuk sholat bagi seorang imam dan orang yang sholatnya munfarid, orang sholat sendirian. Adapun sholat berjamaah berbeda hukumnya. Karena hal ini pernah dipraktekkan oleh sejumlah sahabat. Selain tadi perkataan Nabi SAW, juga pernah dipraktekkan sejumlah sahabat. Contohnya ada sahabat namanya Abu Bakr. Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakr. Beliau mendatangi masjid. Waktu itu Nabi SAW tengah ruku bersama sahabat. Karena beliau tahu bahwa mendapatkan ruku imam dianggap dapat 1 rakaat, maka beliau di pintu masjid, beliau langsung ruku. Dan beliau berjalan ke depan. Seperti ini. Ya, berjalan ke depan sampai dapat bersama imam. Ya. Kemudian Nabi SAW katakan, ketika dia menghadap Nabi SAW, Nabi SAW katakan, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberikanmu tambahan semangat dan janganlah engkau ulang. Yang dimaksud jangan engkau ulang itu jangan tadi berjalan dengan cara seperti itu. Tapi datangi dulu sampai jamaahnya tenang, baru kemudian ikuti gerakannya. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh dia mengulang sholatnya. Artinya sholatnya tetap sah. Andaikan ruku bersama imam tidak dianggap 1 rakaat, Nabi SAW suruh dia untuk bangkit kembali menambah 1 rakaat. Tapi Nabi SAW tidak. Itu kesimpulan para ulama. Jadi kalau ibu dapat ruku bersama imam, maka dianggap dapat 1 rakaat. Ya. Terus bagaimana Bu? Silakan. Iya. Iya. Siku, ya betul. Tayamum itu, ya, kalau kita mau ambil pendapat yang paling populer ada 2 memang. Yang pertama, ya, antara ini dipegang oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, yaitu bahwa tayamum ini 1 kali tepukan pertama, terus kalau kebanyakan dikurangi, lalu kemudian dia membasuh tangan sampai siku, ya, lalu kemudian wajah, ya, tepuk wajah, tepuk, kemudian tangan, tepuknya 2 kali, tepuk tangan sampai siku. Kenapa sampai siku? Dikiaskan kepada wudhu, karena wudhu tangannya sampai siku,
Nah, tapi pendapat ulama lain, termasuk pendapat ulama Syafi'iyah sendiri, yaitu Imam Nawawi, ya, beliau mengatakan tepuk wajah, ya, kemudian bisa tepuk cuman sekali, karena ada hadis yang menyatakan tepuknya cuman sekali, bisa juga 2 kali, tapi kali ini cuman sampai tangan, cuman sampai pergelangan tangan. Dan menurut Imam Nawawi ini yang lebih kuat, karena hadisnya menyatakan memang sampai pergelangan tangan. Adapun yang tadi dalilnya kias, dikiaskan dengan sholat, dengan wudu, ya. Adapun Adapun yang hadisnya jelas adalah sampai pergelangan tangan. Jadi dua-duanya sah. Ya, insya Allah kalau mau sampai sini mencukupi. Kalau mau sampai sini untuk mengambil kehati-hatian, keluar dari perbedaan pendapat ulama, maka tidak mengapa. Seperti itu, Bu. Hadis siapa ya Pak? Mau bahasa sampai pergelangan? Sampai pergelangan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kita lihatkan di sini sebentar ya. Muyassar. Nah, ini dalam tayammum ya. Dalam tayammum ada di situ Pak. 51 ya. Lima ya. Ya. Ya, ini adalah cara-cara tayammum. Nah, itu, nah ini. Ya. Ini seperti ini, yaitu Nabi SAW katakan. Jadi memang ada 2 versi, ada yang 2 kali tepuk, ada yang 1 kali tepuk. Ya. At-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffaini. Tayammum itu adalah sekali tepuk untuk wajah wa kaffaini. Hadisnya lewat siapa nih? 123 lewat Imam Ahmad. Ya, itu yang pertama. Kaf, namanya kaf dalam bahasa Arab itu ini, Bu, sampai pergelangan tangan. Kalau tangan sampai sini disebutnya yad. Kalau tangan sampai sini disebutnya kaf, pergelangan tangan. Di sini disebutkan at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffaini. Namanya tayammum itu sekali tepuk untuk wajah wa 2 telapak tangan. Itu yang hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya muttafaqun alaih. Innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-ard, thumma nafadhaha, thumma masabiha dhahra kaffaihi bishimali wa dhahra shimali bikaffihi, thumma masabihima wajhah. Ya. Ini juga ada 2 cara, ya. Yang tadi yang pertama dia wajah dulu dan kedua telapak tangan. Kalau yang ini tangan dulu kemudian wajah. Disebutkan di sini Nabi SAW menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah 1 kali tepukan, kemudian mengibaskannya, kemudian mengusap kedua punggung telapak tangan beliau dengan telapak kiri. Ya, punggungnya seperti ini telapak kiri, dan punggung telapak kiri beliau dengan telapak kanan beliau. Dan di sini disebutkan kata yang digunakan adalah kaf. Namanya kaf itu segini. Makanya kata Imam Nawawi, kenapa yang lebih kuat ini? Karena ini hadisnya jelas. Disebutkan kaf. Kaf itu ini, bukan yad. Seperti itu. Jelas Bu ya? Ini hadisnya nih. Oh aduh, Ibu menulis nomor. Emang di rumah ada kitabnya Bu? Nah ini saya lihatin.
Al-Bukhari 347 dan Muslim 368. Sebenarnya menyebutkan nomor ini kita harus tahu siapa penerbitnya. Kalau orang mengatakan ini hadis Bukhari nomor sekian sekian sekian, itu terkadang menjadi pertanyaan, kenapa? Anda penerbit apa yang digunakan? Karena terkadang setiap penerbit itu beda nomornya. Ya. Terutama kalau jangan kita pakai, dan yang seperti ini kita pakainya harus kitab asli. Misalnya yang populer itu dalam kitab Bukhari dan Muslim, di antara kitab yang populer terbitan namanya Darussalam dari Jeddah di Saudi Arabia, itu kitabnya. Atau juga ada penerbit dari Beirut misalnya. Itu terkadang nomornya selisih-selisih, beda-beda. Ya, walaupun di antara nomor penomoran yang dijadikan standar dalam hadis itu yang dinomori oleh Syekh Fuad Baqi. Ya, Fuad Baqi biasanya punya standar dia nomornya. Gitu. Tapi kalau mau ibu lihat, mau cek silakan. Ya, nomor 347 dan 368, Muslim nomor 368. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau misalkan kita melewati orang yang sholat itu tidak boleh ya. Nah, pada tadi yang kita buru-buru atau batal pada saat sholat, itu cara-cara yang benar untuk melewati orang yang sholat bagaimana? Kalau kita sholat munfarid, yang tidak boleh dilewati adalah persis di depan kita, antara tempat kita berdiri dengan tempat kita sujud. Tapi kalau kita sholat berjamaah, sutroh, itu kan sutroh, sesuatu yang tidak bisa dilewati. Sutrohnya sholat berjamaah adalah imam. Yang tidak boleh dilewati adalah antara tempat berdiri imam sama tempat sujudnya. Adapun makmum maka boleh dilewati kalau sholat berjamaah. Artinya kalau misalnya kita lihat ada shaf yang kosong, dalam shaf pertama ada yang masih kosong, tidak diisi, mungkin orangnya tidak paham gitu kan. Nah, kan ini juga sebagai peringatan, kalau sholat berjamaah kita berusaha rapatkan shaf kita, jangan dibuat renggang. Oh, saya enak nyamannya begini. Kalau dalam sholat ada aturannya, bukan bagaimana kita enaknya. Ya, kita berusaha rapatkan shaf kita. Dan shaf ini merapat kemana? Ke arah tengah. Yang menjadi poros adalah sejajar dengan imam. Itu yang menjadi poros. Jadi yang namanya merapat itu ke arah tengah, selurusan dengan imam. Lalu kemudian kalau misalnya ada kosong, ya, ada orang dari luar sholat Jumat misalnya. Wah, itu masih kosong tuh, saya di luar nggak dapat tempat. Boleh nggak dia masuk lewati orang-orang sholat? Boleh. Jangan ditahan. Kadang ada orang nahan, nggak usah. Kalau sholat berjamaah itu yang nggak boleh dilewati adalah yang depan imam. Adapun makmum itu dilewati. Itu. Termasuk tadi, kalau kita ada hajat, kita nggak kuat nih kondisi darurat, kita harus keluar, lewati saja. Ya, nah, ini harus kita pahami. Ya, ada, mohon maaf, kami pernah mendengar ada ustadz yang memberikan fatwa, kalau seperti itu gimana? Ya sudah, diam saja di tempatnya karena dia mengganggu orang. Ini bicara tanpa ilmu. Ya, sedangkan para ulama mengatakan, ya umumnya ulama mengatakan, namanya sutroh itu adalah sholat berjamaah, sutrohnya imam yang nggak boleh dilewatin. Adapun makmum boleh dilewatin. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan bila ada pertanyaan lagi. Ya. Dengan kondisi ruangan seperti ini, Ya. Ya. apakah kita usah kedua ke sana langsung sampai habis atau di belakang itu? Karena kalau yang seperti ini agak sedikit Namanya sayap. Yang soft pertama terputus nggak? yang kedua. Masih bisa nyambung. Enggak, yang ini terputus nggak? Oh, enggak ada. Ini ya. Tapi ini masih bisa di sini, Pak ya. Di tengah sini bisa berdiri enggak? Nggak bisa ya. Kalau anak kecil bisa. Iya. Ya, dalam kondisi seperti itu sebenarnya kalau ada yang bisa di tengah sebenarnya diisi. Kalau ada yang bisa di situ. Ya, makanya lebih baik karpetnya dirapatkan saja. Bisa anak kecil ataupun mohon maaf ya, bapak-bapak yang badannya lebih kecil. Ya. Bisa diisi, maka kemudian bisa diefektifkan, ya. Atau misalnya, ya, kalau memungkinkan sih memang dikasih space ya si temboknya itu sehingga bisa disambung dengan sempurna,
ya. Tapi sebenarnya masih bisa ya. Masih bisa berdiri, Pak ya. Biasanya diisi biasanya. Pas rukunya. Kecuali begini Pak, mohon maaf. Karena pas garis itu. Kecuali yang isinya di sini. Oh iya susah ya. Rukunya iya betul. Oh iya. Iya, terputus ya. Makanya jarak diisi ya. Allahu a'lam Pak. Nanti kita lihat bagaimana pendapat yang terkuat dari para ahli ilmu mengenai seperti itu. Apakah lebih baik ke belakang ataukah meneruskan ya? Karena ini kan penghalangnya ya tidak apa, bukan sesuatu yang seperti jendela ya. Kalau jendela memang lebih baik didapat di ini. Allahu a'lam. Nanti kita lihat lagi bagaimana pendapat para ahli ilmu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Saya pernah baca Ya. salah satu sholat yang disukai oleh para kaum muslimin atau sahabat saya pernah seaplikasinya. Nah, apakah benar seperti itu? Kenapa? Bagaimana? Katanya sholat asar itu sholat yang disukai sama orang muslim. Kalau salah orang Yahudi yang ngomong gitu. Sholat asar Iya, sholat asar. disukai oleh kaum. Kaum muslimin. Maksudnya apa? Mungkin di antara sholat-sholat itu yang paling disukai itu sholat asar. Allahu a'lam. Saya baru dengar juga itu. Yang ada memang dalam Al-Quran kan disebutkan apa? Hafidhu ala sholawatikum wa sholatil wusta. Sholatil wusta ini pendapat yang dikuatkan adalah sholat asar. Pendapat terkuat. Karena dia wusta ini di tengah-tengah. Karena dia memang sholat yang berada di tengah-tengah di antara 5 sholat. Memang ada penekanan khusus di sholat asar. Sehingga Nabi SAW katakan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka dia seperti orang yang kehilangan harta dan keluarganya. Orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, seperti dia pulang ke rumahnya sudah hancur, dan keluarganya hilang, diculik orang dan segala macam. Na'udzubillah. Seperti itu. Seperti hilang keluarga dan hartanya. Kata Nabi SAW. Kalau dia tahu hakikat, dia meninggalkan sholat asar. Seperti itu. Tapi kalau yang tadi disebutkan disukai dan apa kemudian yang bisa kita ambil dari hadis itu saya tidak tahu. Allahu a'lam. Ya. Ya, makanya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Bangga? Kalau ada yang masbuk, terus ada orang yang tunggu sampai sebentar, itu gimana solusinya? Tunggu sampai naik lagi. Ya. Kalau kita masbuk, kita terlambat, apa yang kita lakukan? Nabi SAW pertama katakan, kalau kita sudah mendengar iqamat, kita masih di jalan, maka beliau katakan, alaikum bisakinati wal wiqar. Kalian tetap tenang. Gak usah lari-lari, gak usah buru-buru. Tapi juga sejumlah ulama, antara Ibnu Taimiyah mengatakan, juga jangan kemudian santai juga, terlalu santai. Gak usah lari, gak usah juga bari ngobrol dulu. Kumaha kamari, ngobrol dulu sama temennya di jalan, gak usah. Tapi dia berjalan dengan agak mencepatkan tidak mengapa, tapi gak usah sampai lari-lari. Lalu kemudian Nabi SAW kan kadang kita lihat ada orang yang ngejar tuh sampai di masjid lari-lari, kedengeran suaranya. Nah ini karena tidak tahu ya, tidak perlu seperti itu. Dia datang, Nabi SAW katakan alaika bisakinah wal wiqar. Kalian harus tenang dan tetap berwibawa. Jadi maksudnya tenang saja. Datang kemudian apa yang kalian dapatkan kata Nabi SAW dari seorang imam, maka kemudian kalian langsung ikuti. Apa yang kemudian kurang dari jumlah sholat kalian, maka kalian sempurnakan. Jadi artinya itu menjadi dalil kalau kita sampai di tempat masbuk ya, kita masbuk, jangan nunggu sampai imam dulu naik imam misalnya ruku, ya udah kita ruku. Imam baru mau sujud, kita ikut sujud. Gitu kan? Imam duduk di antara 2 sujud, kita langsung duduk di antara 2 sujud. Ya, jadi tidak perlu jangan menunggu sampai imamnya bangkit lagi. Atau juga ada orang yang seperti ini. Dia dapati imamnya sujud, maka dia langsung kejar, tapi dia kejar baca dulu Al-Fatihah lalu dia ruku dengan cepat, dia ruku lalu kemudian dia i'tidal.
Dia ikuti apa yang imam posisinya di mana. Nah, ini juga kesalahan. Saya sering juga dapatkan orang seperti itu. Tapi harusnya dia langsung. Imam sujud ya sudah kita. Tapi ingat Pak, Bapak Ibu sekalian, ini perkara penting ya. Pertama tadi, kalau dia takbiratul ihram harus berdiri dulu. Allahu Akbar. Jangan langsung ke posisinya. Allahu Akbar, lalu kemudian imam sujud, dia langsung ikut sujud. Seperti itu. Tidak perlu tangannya pas takbir ihram, tidak perlu. Ya, tidak perlu sebenarnya. Tapi karena kita kan kebiasaan suka langsung begini ya. Yang penting dia, karena gerakan tangan ini adalah sunnah. Yang rukun, yang wajib adalah ucapannya. Allahu Akbarnya ini. Yang kalau seseorang lupa, sholatnya tidak sah. Maka dia yang penting, Allahu Akbar. Dia langsung ikuti imam. Yang penting Allahu Akbarnya dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ya. Allahu Akbar. Kalau seseorang lupa sekalipun, dia tidak mengangkat tangan, tapi minimal dia berdiri. Allahu Akbar. Lalu kemudian dia ikuti imam. Ini tetap sah. Kalau dia lupa mengangkat tangan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia Allahu Akbar lagi. Karena yang pertama apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua takbir intikal, takbir perpindahan. Karena ini dia mau sujud, maka dia takbir lagi, Allahu Akbar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini umumnya ulama, maka cukup sekali pun tidak mengapa. Kalau dia mau dua kali, maka itu tidak mengapa, sekali pun tidak mengapa. Allahu Akbar, dia langsung kemudian ikuti keadaan imam. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau masbuk, Ya. lanjut ke orang masbuk boleh? Maksudnya gimana? Imamnya udah sebelum Ya. ada orang masbuk. Ya. Nah, saya berimam lagi kepada orang yang Baru datang. ya. Atau kan kondisinya di kita kadang seperti itu. Ada yang baru datang, ada yang sama-sama masbuk, lalu tiba-tiba mengangkat imam di antara mereka. Nah, yang kondisi yang pertama jawabannya boleh. Walaupun dia sebagian ulama mengatakan dia ada pilihan. Dia bisa membuat dia bisa membuat jemaah baru, atau dia pun boleh mengikuti. Ya, memang ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Kan dia statusnya masbuk. Statusnya masbuk. Kita mengikuti menjadikan dia imam, padahal dia niatnya sebagai bermakmum. Ya. Tapi pendapat yang Allahu a'lam terkuat, yang kami lihat dari para ulama boleh. Karena pernah Nabi SAW itu, beliau waktu itu ketika sakitnya beliau menjelang kematian, waktu itu Abu Bakar yang menjadi imam. Ketika Nabi SAW datang, ya, waktu itu kemudian Abu Bakar mundur, ya. Kemudian Nabi SAW menjadi imam. Nah di sini dapat terjadi perubahan niat. Abu Bakar rasanya imam menjadi makmum, ya. Begitu pula seseorang yang tadi masbuk, ya, asalnya kan dia makmum, kemudian dia menjadi imam, ya. Maka dari situ sebagian ulama mengatakan kalau ditanya boleh, boleh. Walaupun dia bisa ada pilihan, dia bisa membuat jemaah baru. Ya, terutama kalau misalnya kita datangnya cuma sendiri, nggak ada lagi orang lain. Kita membuat jemaah baru nggak ada orang lain. Ya, jadi ada pilihan. Dia bisa membuat yang baru, atau kalau dia sendiri dia bisa ikut sama yang masbuk. Adapun yang kedua, yang tadi misalnya dalam semuanya masbuk nih, datang ada 5 orang sama-sama ke masjid, datang terlambat. Ya. Terus datang lagi 3 orang, jadi 8. Ya. Setelah imam selesai, assalamualaikum, tiba-tiba satu ada yang maju, atau yang lain mundur. Ya. Yang lain mundur. Setelah itu selesai, yang 5 tadi selesai, kan tadi masih nyisa 3. Yang 3 ini datangnya lebih belakangan lagi. Ini selesai, yang 3 maju lagi 1. Ya. Datang lagi orang masbuk lagi. Datang lagi sampai ujung masjid karena mundur semua kan. Allahu a'lam, ya. Itu antara yang mengatakan seperti itu bolehnya karena ada dalil bahwa Nabi SAW janganlah kalian berdua, ya, kecuali kalian memilih seorang pemimpin. Kalau kalian berdua kalian harus memilih seorang pemimpin. Begitu pula dalam sholat. Namun hadis ini umum. Itu hadis umum, bukan hadis dalam sholat.
Dalam sholat ada perilaku khusus, sehingga ulama lain mengatakan tidak. Tetap saja biasa, ya. Selesaikan sendiri-sendiri, tidak perlu mengangkat imam. Dan itu yang kita lihat di tanah suci. Nggak ada orang yang modelnya kayak gitu. Itu umumnya banyaknya modelnya di mana? Di Jawa Barat, terutama di Bandung, banyak seperti itu. Mundur, tiba-tiba udah di ujung karena banyak yang ini kan masbuk lagi, gitu. Itu tidak kita lihat ya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita tidak lihat praktek seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jamaah setelah imam salam Nambah jamaah maksudnya gimana? Salat berjamaah Ya, di masjid, tapi setelah imam selesai salat membuat jemaah baru. Boleh kalau karena ada uzur, bukan karena kesengajaan. Saya nggak suka sama imam ini. Yuk, kita khusus nih RW 3 sama RW 5 nanti sholat asarnya tambahin 10 menit. Khusus RT kita aja. Gitu kan. Kalau kita nggak suka nih, imamnya dari RT lain gitu kan. Gitu kan. Kita kalah kemarin volley soalnya. Nah, itu nggak boleh. Menyengaja kita membuat jemaah baru itu nggak boleh. Tapi kalau kondisinya seperti tadi karena terlambat, ya, apalagi di masjid yang transit, orang biasa lalu lalang di jalanan, pinggir jalan, maka saat itu tidak mengapa kita membuat jemaah baru. Yang dilarang itu tadi menyengaja seseorang membuat jemaah baru, ya, karena tidak satu aliran atau tidak suka dengan ini, kemudian dia buat jemaah baru, itu yang tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, ada lagi mau ditanyakan Pak? Satu pertanyaan lagi. Ya. Kalau misalnya di masjid ini ada masjid kan kadang juga terjadi sampai ada 2 jamaah. Iya. Daripada sudah ada jamaah tapi dia bikin sendiri lagi. Iya. Iya. Ya. Yang utama Allahu a'lam dia mengikuti yang sudah ada. Yang utama dia mengikuti yang sudah ada, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya di pekan selanjutnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin wa wa ahlik al-yahud a'da'aka a'da'ad-din. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.